terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Pelantikan Bupati Aceh Utara terpilih diwarnai aksi walkout Komisioner Panwaslih akibat tidak mendapat tempat di dalam ruangan. Pertamina menanggapi rencana Gubernur Aceh yang akan menghapus pemberlakuan barcode pembelian BBM bersubsidi. Menderita kista hati, bayi berusia 10 bulan di Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan biaya besar untuk berobat. Bayi berusia 10 bulan didiagnosa menderita kista hati. Kondisi tubuh Kanzia Afshin menguning dan perut semakin membesar akibat penyakit yang dideritanya. Bayi keluarga kurang mampu ini terus menangis akibat menahan sakit. Beban penyakit yang menderanya bukanlah beban yang sanggup ditanggung bayi seusia Kanzia. Kondisi anak kedua pasangan Hendra Saputra dan Yeni Oktavia Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, kerap membuat orang tuanya sedih. Keterbatasan biaya membuat Hendra dan Yeni Oktavia hanya bisa merawat semampunya. Penyakit kista di hati si kecil merupakan ujian berat bagi keluarga yang hidup dengan berbagai keterbatasan. Mereka hanya berharap uluran tangan dermawan membantu meringankan beban biaya berobat. Sampai usia dia 3 bulan kok kuning dia ini nggak juga hilang gitu. Kami tetap fokus ke jemur pagi gitu. Usia 5 bulan baru nampak kok perutnya ini besar, kuningnya tetap pekat gitu. Kami bawa berobat ke catur, katanya lumrah lah. Kuning dia itu nggak apa-apa, perut dia pun gede juga nggak apa-apa. Setitik harapan pun mulai muncul setelah dibuka donasi terbuka. Keluarga bisa membawa Kanzia berobat kembali. Dengan senyumnya yang polos menjadi simbol keteguhan di tengah ujian berat. Air mata haru bercampur rasa syukur menyelimuti keluarga kecil Kanzia. Penyakit kista hati baru diketahui saat dibawa ke RSUD Aceh Tamiang, kemudian dirujuk ke RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh. Dari pelayanan bayi baru lahirnya, pelayanan di posyandu, ibu ini dan bayinya memang kontak dengan bidan desa dan puskesmas tentang data kesehatan. Jadi beberapa kali ada konsul dengan dokter di puskesmas, kemudian tetapi tidak ada perubahan, biasanya dirujuklah ke rumah sakit. Pasien lakukan USG untuk memastikan mengapa perut pasien tersebut sangat membesar. Setelah dilakukan USG dapatkan hasilnya ternyata memang terdapat kista atau cairan yang banyak di hati pasien tersebut. Kemudian karena memang penyakit tersebut tidak mungkin kita tangani di rumah sakit ini, pasien kita rujuk ke rumah sakit Zainul Abidin di Banda Aceh. Untuk selanjutnya pasien tersebut ditangani di sana. Keluarga Kanzia Afshin masih membutuhkan bantuan dan sumbangan para dermawan dan pemerintah daerah. Dana dikirim langsung ke rekening Yeni Oktavia, ibu kandung Kanzia Afshin, Bank Syariah Indonesia (BSI), nomor 7299323999. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Makam Nurul A'la di Desa Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Prelak, Aceh Timur menjadi salah satu makam yang paling banyak diziarahi.
Hampir setiap hari peziarah datang dari berbagai daerah, dari dalam dan luar negeri. Para peziarah yang datang ke makam Nurul A'la adalah mereka yang ingin mempelajari Islam di Nusantara. Nurul A'la merupakan perempuan pejuang dan putri Sultan Perelak ke-11, Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdullah Shah Johan Berdaulat. Sultan ini berkuasa pada 1078 hingga 1108 Masehi. Pengunjung datang untuk memperkaya pengetahuan sejarah spiritual guna mengkaji sejarah Islam secara lebih dalam. Ini makam Putri Nurul A'la. Beliau adalah putri dari Sultan ke-11 Kerajaan Kesultanan Perlak. Yang pusat kerajaan Perlak itu ada di Payamligo, di kota Perlak. Dan di sini beliau di pusat kerajaan Perlak kuno, itu tepatnya di Semana. Menurut sejarah yang ada tercantum dalam kitab Darul Haq di Malakatul Perlak, ini untuk Kesultanan ayahnya Putri Nurul A'la ini di tahun 1100. Peziarah tak menyiakan waktu saat berada di makam Sultanah Islam di Nusantara. Mereka juga berdoa bersama untuk kemaslahatan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Bisnis kopi masih menjanjikan bagi pelaku usaha di Provinsi Aceh. Seorang pemuda di Aceh Tamiang meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan dari bisnis komoditas perkebunan ini. Bisnis kopi yang awalnya bermodal 20 juta rupiah, kini bisa meraup omset hingga 80 juta rupiah setiap bulan. Kedai kopi pinggiran menjelma menjadi warung kopi andalan pemuda yang satu ini. Kedai kopi ini terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, berdiri sejak tahun 2019. Kedai kopi yang dibangun pemuda berusia 26 tahun ini terus tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Rasa khas kopi Sanger Espresso atau campuran kopi dan gula pasir serta susu ini digandrungi penikmat kopi. Halaman rumah disulap menjadi lokasi usaha kopi, tak menghambat pengunjung untuk singgah. Jadi awalnya Kopin berdiri itu karena niat saya yang ingin punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah saya konsistensi. Awalnya modal kopi ini tuh hanya 20 juta rupiah pada saat 2019. Alhamdulillah sekarang investasi kami sudah mencapai 200 juta rupiah. Yogi bertekad membuka usaha yang diimpikannya sejak kecil ini dan berinvestasi hingga 200 juta rupiah. Di Warkop Kopi ini merupakan tempat tongkrongan saya. Kenapa saya memilih di Kopi Karena saya pikir kopi ini merupakan warkop yang memang outdoor. Di sini saya memiliki minuman favorit yaitu Sanger Espresso, yang memang citra rasanya itu sangat menjadi ciri khas daripada minuman khasnya Aceh. Hingga sekarang warung kopi ini memiliki 9 karyawan. Biji kopi didatangkan dari Takengon, Aceh Tengah untuk menghadirkan rasa yang orisinal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.